Tes, tes 1 2. Nah, ini Pak Adi ya tadi beli itu jadi suaranya kan oke, terima kasih. Semangat pagi Mbak Darwanti, Mbak Siti Marpuah, Farida Riau, siap. Luar biasa. Mas Heri mana ini Mas Heri? Mbak Yuyun. Kendari. Subuh salam Aceh, luar biasa. Tak bisa. Gimana suaranya, bisa diterima? Banyumas. Mas Uwais, bintang film nih. Iko Uwais, bintang film Lagan. Alhamdulillah, terima kasih Mas Mbak Siti Marpuah. Mbak Darwanti, sinyalnya mungkin. Hongkong, Bunda Ahzal. Semangat pagi, Hongkong. Hongkong manis ya. Yang ditunggu mitra-mitra NASA tentang budidaya pisang dengan teknologi organik NASA. Banyak penyakit-penyakit tanaman pisang nanti akan kita kupas bersama pada pagi hari ini.
Bekasi hadir, Sumenep siap, Lampung mana Lampung, sentranya pisang. Wah, ini Lampung Tengah, Mbak Eli Apriani, semangat pagi. Taiwan mana ini, Taiwan. Tuh bahasa. Wah, luar biasa Pak Tri Armianto. Semangat pagi Pak Tri, ketemu lagi. Gumelar. Mana nih Mas Heri? Palembang, Mas Henry, semangat pagi. Tanah Toraja, Sulawesi. Sangiran. Oke, terima kasih. Kita mulai pertemuan pada pagi hari ini mengenai tematik pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mitra Nasa dimanapun Anda berada, khususnya grup FB Pertanian Organik NASA. Pada pagi hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai jurus jitu bagaimana mengatasi organisme pengganggu tanaman pisang. Ya, ketemu kembali bersama kami Bapak Agus Budistiono, salah satu konsultan teknis pertanian PT Natural Nusantara. Sudah sejak awal NASA berdiri, kami sudah bergabung dengan PT Natural Nusantara. Ya, untuk teman-teman yang belum kenal kami, ini sepak terjang kami selama di PT Natural Nusantara bisa dilihat di video yang dibuat oleh mitra kita dari Banjarnegara. Salah satu aktivitas kami di PT Natural Nusantara bersama mitra-mitra NASA semuanya, sambil menunggu yang lainnya. Nah, kita ta'aruf dulu ya. Kita kenalan yang belum kenal ya. Ini bulan di Gresik, ini di Kalimantan Tengah. Ini panen semangka Sleman. Ini waktu pelatihan di Cepu, petani Cepu. Ini waktu seminar jahe di Hong Kong ya. Ini saya ternak super. Ini bersama juragan petani tebu pagi. Tomat di Sawu di kita sama Mas Anies belum jadi gubernur dan gubernur DKI Jakarta. Panen melon ini
kegiatan kita, bertemu dengan orang Korea, bersama dengan Korea, satu PPR dari Selayar. Kita diundang Festival Mada di Malang, Rekor Muri atau Rekor Muri yang kemarin kita kupas di Malang. Biasa ngisi tematik akut sama mitra-mitra masa semuanya. Ini panen yang pasti bencana ini di Malang Kepanjen. Dan ini kegiatan kita di Kalimantan Timur, rekreasi kami. Ini tanah gambut di Kalimantan Selatan. Kita diundang misi seminar di Kabupaten Banjar bersama PPL untuk Banjar. Wakil Bupati Banjar bersama Ketua Mulut Kadiri Plus sudah hampir setahun ini off. Ini bersama dengan rekan-rekan yang sangat luar biasa. Ini di Singapura, di Malaysia, di langit. Mungkin itu perkenalan ta'aruf dari kami. Mudah-mudahan kita bisa saling mengenal lebih jauh ya. Mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, pada kesempatan pagi yang luar biasa ini kita akan mengupas terutama masukan-masukan dari mitra-mitra NASA mengenai permasalahan di tanaman pisang, terutama untuk organisme pengganggunya atau hama penyakitnya. Nah, yang perlu kita ketahui pertama-tama lebih dulu ya, ini sebenarnya adalah kecocokan apakah tanaman pisang itu cocok ditanam di daerah Anda semuanya atau tidak. Karena memang ada persyaratan tertentu untuk tanaman pisang ya. Bahwa yang pertama syarat tumbuh ya. Tanaman pisang ini dapat tumbuh baik ini di iklim tropis, baik basah, lembab, panas, dan subtropis. Nah, kecepatan anginnya ini tidak terlalu tinggi, curah hujannya ini kurang lebih 1.520 sampai 3.800 mm per tahun. Dengan adanya 2 bulan kering. Nah, tanahnya itu bergulus dengan pemupukan, air harus tersedia tapi tidak boleh tergenang. Ya, cukup pas dibutuhkan ada. Kemudian tidak hidup pada tanah yang bergaram, ya, lebih 0,07%. Dataran rendah sampai pegunungan pun bisa hidup, ya, bisa setinggi 2000 meter di atas permukaan laut. Kalau pisang Ambon, nangka, tanduk, ya ini tumbuh baik pada ketinggian 2 meter. Tapi jenis-jenis Cavendish yaitu di ketinggian berapapun ini bisa tumbuh. Nah, itu syarat tumbuh dari tanaman pisang. Kemudian yang selanjutnya adalah pembibitan. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau kita bertanam pisang, ya, supaya tidak terkena hama dan penyakit, ya, organisme pengganggu, kuncinya pembibitan, bibit. Bibitnya itu memang harus sehat. Nah, bibit ini bisa diambil dari mana? Secara vegetatif atau lewat tunas atau bisa juga dengan menggunakan kultur jaringan. Ya, untuk pembibitan. Nah, perbanyakan ini dengan cara vegetatif, biasanya dengan berupa tunas atau anakan. Nah, kalau menggunakan anakan ya, atau tunas, ini biasanya tinggi anakan kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Kemudian lebar potongan umbi kurang lebih 15 sampai 20 cm. Kemudian anakan ini biasanya diambil dari pohon yang berbuah baik dan sehat, dari tanaman yang baik dan sehat seperti ini. Ya, ini kalau dari anakan. Kemudian bibit yang baik, daunnya berbentuk seperti pedang, kemudian helai daunnya itu sempit. Kemudian tanaman untuk bibit ditanam biasanya dengan jarak 2 x 2 meter.
Kemudian satu pohon induk dibiarkan memiliki tunas antara 7 sampai 9. Ya, ini kalau pembibitan itu juga pohon induknya itu paling tidak tunasnya antara 7 sampai 9 atau anakannya. Setelah dipotong, bersihkan tanah yang menempel di akar seperti ini bisa dilihat ya. Bersihkan akar yang menempel di akar, simpan bibit di tempat teduh 1 sampai 2 hari sebelum tanam. Ya. Kemudian buang daun yang lebar seperti ini, potong-potong seperti ini, buang daun yang lebar. Kemudian setelah itu rendam bibit sebatas leher ya, batang dalam lautan POC-NASA 1 tutup sampai 2 tutup, hormonik setengah tutup sampai 1 tutup, kemudian natural bio 1 sampai 2 sendok makan dalam setiap 10 liter air. Kurang lebih berapa? 10 menit. Lalu bibit dikeringkan ya. Kemudian kalau tidak lewat anakan, yang paling bagus terutama untuk tanaman-tanaman pisang yang dibudidayakan di perkebunan besar ya, seperti pisang-pisang Cavendish ya. Ini yang paling bagus ini dengan menggunakan kultur jaringan ya. Ini bibit yang tanaman yang sehat sekali dengan kultur jaringan, dengan pengembangan yang sangat luar biasa saat ini ya. Ini bisa terbebas dari segala penyakit dan bisa diadakan dalam jumlah yang banyak. Ya. Dan ukurannya pun ini bisa seragam, sehingga bisa pengaturan waktu tanamnya itu lebih mudah. Beda dengan kalau yang dengan menggunakan anakan atau dengan menggunakan tunas. Nah, ini biasanya untuk perkebunan besar. Tanaman pisang dalam skala yang luas ini bisa menggunakan kultur jaringan. Misalnya jenis-jenis pisangnya pisang-pisang yang Cavendish misalnya ya. Kemudian selanjutnya setelah pembibitan ya adalah pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan. Nah, lahan dibersihkan dari gulma, kemudian dicangkul atau tanah dibajak dengan kedalaman kurang lebih 50 cm ya, ini. Kemudian dibuat bedengan ya, memanjang sesuai kontur lahan. Jarak antar bedengan diatur sesuai dengan jarak tanam pisang. Nah, jarak tanam yang paling bagus ya, ini sekitar 3 kali 3 meter atau 3,3 kali 3,3 meter. Nah, populasi maksimal itu kurang lebih 1000 rumpun per hektarnya. Nah, ini. Setiap jarak 50 meter ini dibuat drainase dalam kurang lebih 1 meter. Nanti bisa kita lihat ya. Kemudian lahan dibiarkan kurang lebih selama 2 sampai 5 minggu baru nanti ditanam. Ya. Kemudian penanaman, ya, penanaman bisa dilihat seperti ini ya. Ukuran lubang, ya, ukuran lubang ini yang paling bagus ya. Ini bisa dikondisikan dengan lahan yang ada di daerah Anda semuanya. Ukuran lubang yang paling bagus ada 50 kali 50 kali 50, 50 kali 50 kedalamannya 50 atau 30 kali 30 kali 30 ya. Jarak tanam tadi ya 3 kali 3 atau 3,3. Untuk tanah-tanah yang berat ini biasanya 3,3 kali 3,3 untuk tanah berat. Tanah tempung yang berat, tanah-tanah merah atau tanah pasir bisa dengan menggunakan jarak tanam 3 kali 3 meter. Nah, penanaman ini yang paling bagus adalah menjelang musim hujan. Ya, biasanya September Oktober. Menjelang musim hujan, mulai hujan itu bagus September Oktober. Kemudian pisahkan tanah galian bagian atas ya dan bagian bawah ya, dipisahkan. Kemudian tanah galian bagian atas ini dicampur dengan bio yang sudah dicampur dengan pupuk kandang yang sudah matang ya, kurang lebih 0,5 sampai 1 kilo per lubang tanam. Kemudian tambahkan dolomit ya setengah kilo sampai 1 kilo per lubang tanam. Kemudian pupuk kandang kurang lebih 15 sampai 20 kg per lubang tanam. Ya, ini masukkan di sini. Ya. Kemudian setelah itu masukkan bibit dengan posisi tegak ya. Kemudian tutup terlebih dulu dengan tanah bagian atas tadi yang sudah dicampur dengan bio. Kemudian yang sudah dicampur dengan dolomit, sudah dicampur dengan pupuk kandang. Diikuti dengan setelah itu tanah galian paling bawah. Nah, di sini ada catatan
pupuk kandang bisa diberikan jika tersedia, jika tidak dapat digantikan dengan menggunakan Supernasa atau Organindo atau Supernasa granul. Kemudian setelah tanam, lakukan penyiraman, dilakukan tidak 2-3 bulan sekali penyiraman. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemupukan. Nah, ini kuncinya. Nah, ini pembuatan gulutan yang seperti ini, yang luar biasa gulutan. Kemudian ini dibuatkan parit ya, jarak 30 meter ya. Nih. Pemupukan yang perlu diperhatikan ini ada 4 kali pemupukan. Ya. Pemupukan yang pertama, ya, karena nanti pisang itu bisa dipanen kurang lebih umur 1 tahunan, ya, ini sudah bisa berbuah, ya. Pemupukan yang pertama setelah tanam, ya, kurang lebih 1-2 bulan setelah penanaman. Nah, pupuk yang diberikan per rumpun, ya, tanaman pisang dengan menggunakan urea, ya, ini 100 gram, SP36 100 gram, KCA 100 gram, Organindo atau Supernasa granul ini 50 gram. Kemudian pemupukan yang kedua, ya, ini bulan ketiga dan keempat, ya, antara bulan ketiga dan bulan keempat, dosisnya adalah urea 100 gram, SP36 100 gram, KCL-nya 100 gram, Organindo-nya ini 50 gram. Kemudian di pemupukan yang ketiga, ini bulan ke-6, 7, ya, bulan ke-6, 7, ya. Ini dosisnya, urea, ini tambah 150, KCL-nya 200, Organindo-nya 100 gram. Nah, ini mulai ditambah dengan menggunakan Power Nutrition. Berapa? 25 gram. Mulai di bulan ke-6 dan ke-7 mulai ditambah dengan Power Nutrition. Organindo diganti dengan Power Nutrition. Kemudian pemupukan yang terakhir, pemupukan yang keempat, ini di bulan ke-9 atau ke-10. Dosisnya 150 gram urea, 200 gram KCL, dan Organindo, ya, 100 gram ditambah Power Nutrition. Ya, Power Nutrition-nya ini 25 gram. Ya, ini. Kemudian untuk penyemprotan, ya, ini menggunakan POC Nasa Hormonik atau Green Star. Ya, POC Nasa Hormonik atau Green Star, atau bisa juga menggunakan Fluid Top mulai ini, ya, sampai umur 2 bulan, 2 minggu sekali, ya, sampai umur 2 bulan. Tapi menggunakan POC Nasa dan Hormonik atau Green Star aja itu juga sudah bagus. Atau kalau ada tandur bisa digunakan sebagai pengganti ini POC Nasa, ya, 2 minggu sekali sampai umur 2 bulan. Karena kalau sudah di atas 2 bulan ini sudah agak tinggi, sudah agak rimbun, jadi tidak perlu penyemprotan, tapi pemupukannya lewat bawah, ya, gitu. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penyiangan gulma. Nah, ini penyiangan gulma atau pengendalian gulma, ya, ini di awal pertumbuhan, biasanya sekitar 3 bulan pertama, ya. 3 bulan pertama ini dilakukan penyiangan gulma sesering mungkin. Karena gulma ini nanti akan berebut nutrisi dengan tanaman yang relatif masih lama. 3 bulan pertama ini biasanya masih masih pertumbuhannya itu baru mau tumbuh, jadi relatif lemah. Jadi nanti akan terjadi persaingan dengan gulma, rumput-rumputan. Ini perlu dilakukan penyiangan. Ya, seperti ini, paling tidak di kaca tanamannya. Kemudian setelah tanaman berumur di atas 5 bulan, nah ini biasanya penyiangan akan lebih jarang karena kanopi tanaman akan menutup area. Ya, kanopinya ini akan menutup area tanaman sehingga pertumbuhan gulma ini akan terhambat. Ini bisa kita lihat ini tanah hanya bersih sekali karena sudah tertutup, ya, kanopi dari tanaman pisang. Kemudian penyiangan ini bisa dilakukan secara manual, kalau saya menyarankan manual, tapi apabila lahannya luas, ini bisa menggunakan herbisida, misalnya di atas 1 hektar atau di 2 hektar atau bahkan 10
10 hektar bahkan bisa ratusan hektar. Nah, ini bisa menggunakan herbisida ya. Tuh. Tapi kalau punya 1-2 itu cukup manual dengan cara dicangkul seperti ini juga lebih bagus. Nah, penyiangan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan penggemburan tanah dan penimbunan. Ini biasanya ditimbun seperti ini. Ini rumput-rumput yang kotor ini disiangi, kemudian digemburkan, kemudian tanah dibalik, kemudian ditimbun, ya, diuntuk-untuk gampangannya. Kalau bahasa Jawanya itu diuntuk-untuk. Ya. Kemudian penyiangan dan penggunaan ini jangan terlalu dalam, nanti karena bisa merusak akar. Ya, ini yang penting tanahnya gembur aja. Kemudian pengairan harus terjaga, disiram dan mengisi parit saluran air. Nah, ini dibuatkan saluran air. Nah, ini seperti ini bagus sekali ini. Ini bisa dengan mina pisang ini, ya. Ikan ya dengan pisang ya, ini bisa ditanami ya. Pisang biasanya daerah Lampung, kemudian daerah Cilacap, kemudian daerah mana itu daerah Purbalingga, Purwokerto, ini banyak yang seperti ini ya. Ini biasanya untuk budidaya ikan gurame ya, sebelah di sininya ini biasanya ditanami pisang ya ini. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah penjarangan anakan. Karena nanti kurang lebih dalam masa-masa pertumbuhan tanaman pisang ini akan terjadi adanya anakan. Nah, fungsi dari penjarangan ini tadi bisa digunakan untuk penyediaan bibit dan bisa merawat tanaman induk agar buahnya itu bisa maksimal. Nah, fungsinya ini, kenapa harus dijarangkan? Ya, ini fungsinya bisa untuk bibit, bisa untuk merawat tanaman induk agar buahnya, karena tanaman induk ini yang diharapkan nanti akan berbuah, ya, bisa maksimal. Nah, upayakan satu rumpun ini ya maksimal ada 3 tanaman. Ya, khusus biasanya kalau pisang Cavendish dalam satu rumpun ini hanya ada 2 pohon yang terdiri dari 1 pohon induk dan 1 anakan seperti ini biasanya kalau Cavendish. Ya, kemudian ini. Kemudian jangan sampai ini lebih dari 3 anakan. Ini harus segera dipotong. Ya. Tidak semua tunas ini bisa dijadikan anakan untuk pembibitan, ya, tergantung baik tidaknya pertumbuhan dari tunas tersebut. Ya, jumlah anakan yang bisa diambil dalam satu rumpun, ya, ini tergantung dari populasi rumpun. Misalnya, ya, ini contoh saja. Misalnya, bila dalam satu rumpun ada 2 pohon yang terdiri dari 1 pohon induk, ya, dan 1 anakan dewasa, maka tunas yang bisa diambil untuk jadikan bibit ini hanya 1. Nah, seperti ini bisa digunakan untuk bibit. Ya, ini nanti diharapkan berbuah. Ya, bila dalam satu rumpun ini ada 3 pohon yang terdiri dari 1 induk, 2 anakan dewasa, ya, 3 pohon ada 2 ini, ya, anakan dewasa, maka bisa diambil maksimal 2 tunas ini untuk pembibitan. Dua-duanya bisa digunakan. Ya, ini sebagai contoh aja. Ya, ini fungsi dari penjarangan anakan ini sangat penting. Ini bisa untuk merawat tanaman induk supaya buahnya maksimal dan juga untuk penyediaan bibit. Ya. Kemudian yang terpenting ini pemeliharaan buah. Ya. Setelah ditanam, ya kurang lebih 1 tahunan nanti akan berbuah seperti ini. Ya. Kalau sudah berbuah nanti ada jantung seperti ini. Nah, ini pohon jantungnya ini nanti dipotong. Ya, kalau bisa ini jantung dipotong paling tidak berjarak 25 cm dari sisir buah yang terakhir ini. Ini kurang lebih 20 cm dipotong. Ya, misalnya ada kurang lebih 5 sampai 7 sisir. Ini yang terakhir ini dipotong. Kurang lebih jaraknya adalah kurang lebih 25 cm dipotong. Ya, potongan ini ya. Ya, ini kuncinya di sini ya, seperti ini ya. Potongan ini kok pisangnya bisa bagus, kemudian berisi semuanya ya. Setelah dipotong ini bisa disemprot dengan menggunakan
peosinasa dan hormonik plus glio. Atau kalau tidak, yang biasa dilakukan mitra, ini dibungkus ya. Bekas potongannya ini nanti dipotong, dibungkus dengan apa? Dengan cairan nasa dan hormonik tadi. Paling tidak dengan perbandingan 3 tutup 3 cc atau 3 mili POC, kemudian 1 mili hormonik per liter. Nanti diambil sedikit ya, masukkan dalam plastik, kemudian ini potongan jantung ini masukkan di situ, nanti tinggal diikat ya. Ini seperti ini ya. Luar biasa pisang nasa ini ya. Nah, setelah sisir pisang itu mengembang sempurna, tandan pisang dibungkus kantong plastik. Kemudian tandan pisang ini dilakukan pembungkusan. Nanti bisa dilihat kenapa harus ada pembrongsongan buah. Nah, usahakan kantong ini ya, yang dibuat untuk bungkus ini menutupi kurang lebih 15-45 cm di atas pangkal sisir teratas dan 25 cm di bawah ujung buah sisir terbawah. Kemudian untuk pemeliharaan, karena mungkin tanaman pisangnya yang menggunakan produk nasa itu nanti buahnya luar biasa sih, sehingga pohonnya itu berat untuk menahan buahnya. Nah, ini perlu batang tanaman pisang ini biasanya ada yang disangga dengan bambu yang untuk penyangga supaya ini tidak patah. Nah, seperti ini kan, saking ini harus disangga dengan bambu. Ya. Kemudian ya pada perakaran pada saat ini ya pembuahan ini ya, untuk supaya ini selain di atas sudah dikasih peosinasa, pada perakaran bisa dipupuk dengan menggunakan kalium yang tinggi. Untuk apa? Supaya buahnya itu nanti berisi dan bisa, kalau nutrisinya tercukupi, insya Allah serangan penyakit ini bisa ditanggulangi ya. Atau bisa dikocor dengan fruit top, paling tidak pakai 5 gram per liter, paling tidak setiap 2 minggu sekali, 2 atau 3 kali pengocoran ya. Ini pemeliharaan buah. Kemudian pemeliharaan buah salah satunya pembrongsongan tandan ya. Tandan pisang seperti ini ya, ini bagus untuk perkebunan besar, bagus. Nah, fungsi dari pembrongsongan atau pembusahan ini dilakukan ya sebelum pisang pertama ini membuka. Jantung sudah mulai merunduk namun belum mekar. Ya, ini biasanya dilakukan seperti ini pembrongsongan. Membungkus dari kantong plastik tujuannya apa? Untuk mencegah buah pisang terserang hama dan penyakit. Ya, ini. Pohon yang berbuah banyak atau tandanya panjang hendaknya ditopang dengan bambu seperti ini ya, atau penopang lainnya agar tanaman tidak roboh sebelum panen ya. Ini biasanya yang miring-miring gitu ya, ini disangga pakai bambu ya, ini luar biasa ya. Ini fungsi dari pembrongsongan untuk mencegah buah pisang terserang dari hama dan penyakit ya, itu. Nah, bagaimana strategi kita dalam mengendalikan organisme pengganggu tanaman yang penting pada tanaman pisang ya, dengan menggunakan strategi PHT atau pengelolaan hama terpadu, karena banyak sekali hama dan penyakit pisang yang sangat berbahaya ya, seperti ini ya, nanti bisa kita kupas bersama ya, bagaimana strateginya ya, bagaimana jurus jitu untuk mengatasi organisme penyakit pada tanaman pisang, terutama hama penyakit yang paling penting pada tanaman pisang. Yang pertama adalah hama ulat daun ya, seperti ini ya, ada pupurnya. Kita ngerti kalau yang suka burung ini suka dengan ulat seperti ini, ulat daun, atau nama lainnya adalah Erionotatrak ya. Ini bisa untuk pakan burung ya, luar biasa ya. Bagian yang diserang ulat daun ini adalah daun bisa menggulung seperti ini. Waktu kecil ya suka sekali cari ulat seperti ini ya, buat mainan. Ini biasanya kalau seperti ini ya, ini diambil
sampai pernah dikejar-kejar sama yang punya pisang karena sampai mematahkan daun pisang karena pengen ngambil ini daun ini, ya, ini ulatnya untuk mainan dulu waktu kecil saya, ya. Nah, gejala serangan yang terjadi, ya, tadi sudah saya jelaskan, daunnya ini menggulung seperti cerobong atau sobek sampai tulang daunnya. Nah, ini tulang daunnya ini sampai sobek, ya, menggulung seperti cerobong. Ulatnya berwarna hijau yang diselubung. Ini warnanya itu, tapi ada lapisan lilin berwarna putih. Ya, ini biasanya gedulanan kadang ya dulu untuk pupur, ini ya selaput lilin putih ini ya, waktu kecil ya. Kemudian bagaimana cara pengendaliannya? Ini bisa dikumpulkan daun yang terserang dan diambil, ya, ulatnya musnahkan atau burung gagak atau kutilang, ya. Yang punya burung gagak atau kutilang ini suka sekali dengan ulat seperti ini. Nah, musuh alaminya ini biasanya Ocetus, kemudian bisa disemprot dengan insektisida sistemik, biasanya yang berbahan aktif malathion. Atau kalau kita ada Bestona, bisa semprotkan dengan mengusung Bestona, atau bisa ini coba dengan menggunakan PVR juga. Ya. Kemudian hama yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kumbang atau uret. Ya, sebenarnya uret ini yang menyebabkan tanaman pisang mati seperti ini. Ya. Bagian yang diserang ini biasanya kelopak daun, batang. Biasanya ada lorong-lorong ke atas atau bawah dalam kelopak daun dan batang dalam pisang penuh lorong biasanya. Nih, kumbangnya seperti ini. Ya. Ini sanitasi, ya, rumpun pisang jangan dimasukkan di situ, ya, kebersihannya harus dijaga, ya. Kemudian dari batang-batang pisang, ya, kalau pas panen jangan ditaruh di situ, ya. Ini bisa memunculkan uret atau kumbang ini atau Odeophorus longicolis, ya. Ini kemudian bibit, ya, ini paling bagus yang sudah disanitasi atau dibersihkan. Kemudian bisa disemprot dengan menggunakan PBR atau dengan menggunakan Bestona, ya, uretnya, atau bisa dengan menggunakan musuh alaminya yaitu metarhizium, ya. Kemudian hama yang sangat penting juga adalah nematoda akar, ya, biasanya merusak akar seperti ini, ya, biasanya pada ini tanaman pisangnya pada roboh seperti ini karena di bawahnya ini dirusak oleh nematoda, namanya nematoda akar. Penyebabnya adalah nematoda Rhodopulus similis, Melodogin, atau Pratylenchus sp. Nah, biasanya gejala serangan ada luka-luka dan bengkak-bengkak pada akar sehingga dapat mengganggu proses metabolisme tanaman. Ya, tingkat serangan yang berat dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman biasanya kerdil. Ya, ini yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian ini bisa digunakan bibit yang sudah disanitasi. Ya. Perbanyak unsur kandungan humus tanah, ya, pupuk-pupuk organik ini sangat bagus untuk mengendalikan nematoda akar, ya. Kemudian pakai lahan dengan kandungan lempung yang kecil, ya. Kemudian alternatif terakhir pakai nematisida, misalnya dengan Rubis Bluge yang disebar mata sekeliling batang pada saat tanam. Ya. Ini gunakan nematisida, jangan menggunakan insektisida, bahkan menggunakan fungsinya tidak boleh, karena yang bisa mengendalikan adalah dengan menggunakan nematisida. Yang alternatif terakhir. So, kalau ada Bestona silahkan menggunakan Bestona dulu. Tapi karena lagi close order, ya, kita harus bersabar menunggu datangnya Bestona lagi. Ini satu Nematoda Rhodopulus similis pada tanaman pisang, ya. Tanaman yang terserang ya, biasanya mudah rubah karena memang akarnya ini diserang, ya. Biasanya dengan perembanan batang bibit pisang, ya. Bibit pisang direndam peoxenosa hormon atau Bestona ini sangat bagus, ya. Dengan tanaman sanitasi pengolahan tanah tadi, ya. Ini bisa salah satunya supaya tadi nematoda ini kepanasan akhirnya sudah mati. Ya, ini akar sehat. Kalau akar yang terserang seperti ini, kelihatan, ya, ini terserang nematoda. Ini terserang nematoda. Ini akar yang sehat pada tanaman pisang. Nanti bisa dilihat.
Ya. Kemudian selanjutnya adalah hama lalat buah atau Dagus musai. Ya, kelihatannya ini, tapi di dalamnya ada ulatnya, karena dia meletakkan ovipositornya di sini. Gejala serangannya ini menyerang dengan cara menusuk kulit bakal buah. Akibatnya kulit buah pisang ini menjadi total coklat atau hitam dan berbintik kombinasi dan warna-warni seperti ini. Ya. Jadi kalau dimakan ya kurang enak. Kemudian dari sisi kualitas juga kelihatan tidak menarik pisangnya. Ya. Misalnya pengendalian dengan cara masang metilablem atau dengan cara diinfus pada batang pisang yang sedang berbunga atau disemprot dengan insektisida sistemik. Kemudian itu hamanya tadi ada ulat daun, kemudian ada nematoda, kemudian ada uret, ya, kemudian juga ada lalat buah. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya penyakit virus yang orang menyebutnya adalah bangcitop. Sebenarnya adalah namanya adalah banana bangcitop virus. Ini disebab atau penyakit BBTV. Ya, BBTV. Bangcitop banana bangcitop virus. Penyebabnya apa? Ini adalah virus namanya nanavirus. Mbak Nana virus. Hati-hati yang namanya Nana, ini penyebar virus nih. Nah, bukan. Ya, Nana virus ini kalau sudah terkena ini sulit dikendalikan. Tapi bangcitop ini ya penyebarannya sangat cepat karena ada perantaranya, vektornya. Vektornya apa? Jenis kutu ini. Jenis kutu-kutuan. Namanya adalah Pentalonia nigronervosa. Nah, ini yang harus dikendalikan ininya, pentanolinianya, kutunya ini. Ini yang penyebarannya bisa cepat sekali. Kalau di cabai, ya, ini namanya kutu kebul. Ya, kalau di pisang ini, pentalonia ini, kutu-kutuan juga. Ya, tanaman pisang yang terserang penyakit ini pertumbuhannya lambat, daunnya tegak, kaku seperti ini, pendek dan sempit. Tekstur daunnya rapuh dan mudah patah. Warna daun berubah menjadi kuning yang dimulai dari sisi tepi daun. Ya, ini kan kerdil seperti ini. Ya, cara pengendaliannya bagaimana? Sampai saat ini belum diketahui. Cara yang paling efektif untuk mengendalikan bangcitop ini. Ya, karena tanaman yang sakit, ya, kalau ada yang sakit secepatnya dimusnahkan. Jika tidak akan menjadi sumber inokulum penyakit dan ini akan menular. Yang bisa kita kendalikan adalah apa? Perantaranya, vektornya, kutunya. Dengan apa? Dengan disemprot menggunakan BVR. Disemprot dengan menggunakan Acaricida, alternatif terakhir. Disemprot dengan menggunakan Pentalan. Tapi karena sekali lagi masih dalam proses perizinan, ya harus bersabar. Kita menunggu Pentalan. Sementara ini yang sudah keluar izin BVR, kita semprot menggunakan BVR. Kemudian selanjutnya adalah ini yang paling banyak ditakuti oleh petani pisang. Orang menyebutnya adalah penyakit darah. Nek orang desa atau wong Jawa menyebutnya pisangnya kono wereng, kesambet wereng. Padahal ini bisa kena penyakit darah, bisa kena penyakit fusarium jamur. Ya, ini penyakit darah atau istilah kerennya adalah BBD. Ya, banana blood diseases. Ini adalah penyakit darah. Jalannya seperti ini. Ya, ini. Ini. Batangnya kalau dibuka. Kemudian kalau sudah berbuah, nah ini luar biasa. Biasanya daun menguning, layu, bunga jantan mengering, batang berubah warna menjadi kecoklatan, akhirnya membusuk. Ya, gejala lain yaitu ditandai pembusukan daging buah. Buah yang membusuk berwarna coklat kemudian menyerupai darah biasanya. Nih, kalau dibelah ini memang busuk menyerupai darah. Daging buahnya pun seperti ini. Ya, ini penyakit darah, banana blood diseases.
Kemudian ada penyakit lagi yang mirip dengan penyakit darah, ada penyakit muko. Ini disebabkan oleh juga layu bakteri. Nah, penyakit bakteri juga. Penyebabnya adalah Rastolinia solanacearum ini. Ya. Kalau yang darah tadi penyebabnya adalah Pseudomonas celebensis, kalau muko atau layu bakteri penyebabnya adalah Rastolinia solanacearum. Tanaman yang terserang penyakit layu bakteri ini ada perubahan warna pada daun muda. Kemudian pada daun akan terlihat garis coklat, kering, kekuningan ke arah tepi daun lama-kelamaan dan akan menguning seluruhnya, kemudian berwarna coklat dan akhirnya layu mirip dengan darah. Kemudian tanaman pisang yang terserang layu bakteri pada bonggol, batang, tandan, dan buah pisang akan mengeluarkan lendir berbau dan berwarna putih keabu-abuan hingga coklat kemerah-merahan seperti ini. Ini akan keluar lendir. Ini juga ini penyakit moko ya ini. Nah, kemudian penyakit layu yang selanjutnya layu fusarium. Ini disebabkan oleh jamur ya. Nih orang yang kadang juga nyebutnya kena wereng. Nah, di Medan itu tidak ada wereng, tidak kena wereng tapi kena wereng ya. Halo Medan Horas ya. Ini sebenarnya adalah penyakit layu fusarium. Penyebabnya adalah Fusarium oxysporum. Ini juga yang paling banyak ditakuti petani pisang. Karena kalau sudah kena ini penyebarannya sangat cepat sekali. Ya, hati-hati. Jadi sistem budidaya tanaman sehat tadi ini perlu diperhatikan untuk mencegah penyakit-penyakit yang seperti ini. Ya, gejala serangan, kondisi daun tanaman menguning, ya, kemudian pelepah layu serta perubahan warna pada bonggol pisang seperti ini. Serangan parah menyebabkan tanaman akan mati karena bonggol dan akar membusuk seperti ini. Ini layu fusarium ya. Hanya dengan menggunakan bius sejak awal insya Allah ini bisa dikurangi. Nah, untuk mengendalikan penyakit-penyakit tadi, penyakit-penyakit darah, penyakit layu, penyakit muko tadi, kuncinya ini adalah tadi di awal sudah saya jelaskan, pemilihan bibit. Bibit yang sehat ini sangat penting untuk berbudidaya tanaman pisang. Kuncinya adalah di pemilihan bibit yang sehat. Itu harus, kata dosen saya, Profesor Dr. Dari UGM, Bu Christine, ya. Ini bibit yang sehat itu harus untuk tanam pisang. Salah satunya untuk mengendalikan penyakit darah tadi, penyakit merokok dan penyakit layu fusarium. Nah, bibit yang sehat ini yang baik, bibit kalau untuk perkebunan besar, ya, untuk tanaman yang besar tadi, dengan kultur jaringan ini sangat-sangat dianjurkan karena luas, ya, bisa ditanam luas dan bibitnya bisa seragam. Kemudian selain bibit yang sehat, ya, pengendalian yang bisa dilakukan untuk mengatasi tadi top, kemudian penyakit darah, penyakit moko dan penyakit layu fusarium tadi, pemupukan dan pembunuhan rumput saat awal musim hujan. Awal musim itu dilakukan pemupukan, dilakukan pembunuhan. Tadi sudah di awal sudah kita sampaikan bagaimana cara pengendalian, kemudian cara pemupukannya itu sudah ada alur-alurnya. Ini kalau bisa dilakukan saat awal musim hujan, ya. Kemudian lakukan pindah tanam, ya, anakan jangan terlalu banyak tadi, ya. Sanitasi lingkungan, tidak membuang batang pisang di bawah tanaman. Biasanya kalau petani-petani kan habis panen, potong, kasihkan itu. Betul. Nah, ini akan memicu terjadinya serangan penyakit, apalagi yang dipotong ini sudah kena penyakit tadi, ya. Jadi sanitasi lingkungan itu perlu diperhatikan betul, ya, tidak membuang batang pisang sembarangan. Kemudian alat pertanian ini juga sangat dianjurkan harus bersih. Setelah untuk manen ini, ya, harus dibersihkan. Jadi untuk manen yang lain. Siapa tahu kalau pohon pisang yang ini kena penyakit, ya, jangan digunakan untuk
memanen atau digunakan untuk tanaman yang lain. Ya, kemudian pembrongsongan buah pisang tadi sudah kita lakukan, fungsinya salah satu untuk mencegah serangan hama dan penyakit. Ini juga termasuk jenis pengendali. Kemudian dengan menggunakan agen-agen hayati, ya ini sangat dianjurkan karena ini salah satu musuh alami dari penyakit-penyakit tadi. Agen hayati itu bisa yang berasal dari Gliobadium atau yang berasal dari Trichoderma atau jenisnya yang Harsianum, Trichoderma Harsianum atau Trichoderma yang lain. Ya, ini Trichoderma Harsianum seperti ini Gliobadium sp seperti ini. Ini sangat-sangat dianjurkan. Karena Gliobadium dan Trichoderma sampai saat ini merupakan alternatif pengendalian yang sangat dianjurkan yang bisa mengendalikan penyakit darah, penyakit muko, dan penyakit layu fusarium tadi. Ya, nah alternatif terakhir baru kita menggunakan fungisida kimia yang sistemik, terutama yang berbahan aktif sulfur ataupun belerang. Ya, ini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan bagaimana cara mengendalikan ya, terutama untuk penyakit yang ramah lingkungan dengan strategi pengendalian hayati, mengendalikan hama dan penyakit dengan strategi pengendalian hayati yang ramah lingkungan atau dengan menggunakan mikrobia. Ini sangat-sangat dianjurkan karena ini ramah lingkungan. Yang pertama kita harus mengelola habitatnya, habitat untuk tanaman pisang, ya sesuai bagi agen antagonis atau tidak. Ya, pengelolaan habitat ya, untuk tanaman pisang, contohnya ya penggunaan bahan organik ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena dengan penggunaan bahan organik ya humusnya banyak, ini bisa membantu sistem perakaran pada tanaman pisang sehingga bisa terhindar dari serangan hama penyakit dan juga untuk penyerapan pupuk ini juga sangat-sangat mudah sehingga nutrisinya bisa tercukupi. Kemudian dengan solarisasi tanah ya dengan pembubunan tadi, dengan pemasangan gulma ini juga menjaga kelembapan tanah. Nah ini cara pengelolaan lingkungan atau pengelolaan habitat untuk tanaman pisang. Kemudian kita bisa mengintroduksi agen antagonis unggul ya. Untuk apa? Untuk ditempatkan di situ ya, supaya nanti kalau ada serangan hama atau penyakit ya, ini sudah ada musuh alaminya. Nah, misalnya dengan menggunakan bio yang bahan aktifnya adalah Gliobadium dan Trichoderma atau dengan menggunakan BVR yang bahan aktifnya adalah Beauveria bassiana. Kemudian strategi yang lain dengan pengendalian hayati, kita bisa konservasi musuh alami ya. Konservasi musuh alami ini sebaiknya tidak membakar jerami atau kalau ditanam padi atau tidak membakar sampah yang ada di situ. Kemudian menyelamatkan bintil-bintil akar yang ada ini juga bisa ya. Kemudian bisa memanfaatkan ya dari tanah-tanah yang ada di pohon bambu bisa dimasukkan juga di situ untuk tanaman pisang atau yang dari rumput gajah karena biasanya rumput gajah dan pohon bambu ini sangat-sangat terhindar dari serangan hama dan penyakit ya gitu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya pemanenan ya. Pemanenan dari pisang setelah tadi ada pembibitan, tanam, kemudian pemupukan, pengelolaan buah, ya, kemudian pembrongsongan, kemudian strategi pengendalian hama penyakit. Masanya kita waktunya pemanenan pisang. Nah pisang ini dari tanam sampai bisa kita panen ini kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Ya, tergantung dari jenis pisangnya. Ada juga yang 8 ya, bulan, 9 bulan itu juga bisa dipanen. Tapi rata-rata ini 1 sampai 1,5 tahun ya, ini baru bisa dipanen. Ya. Salah satunya caranya adalah dengan mengeringnya daun gembira. Biasanya buah ya,
Ini 80 sampai 100 hari siku-siku buah yang masih jelas sampai hampir bulat. Ya. Itu mulai dari keluar dari jantungnya ini kurang lebih 80 sampai 100 hari. Kemudian buah pisang bisa dipanen bersama-sama dengan tandannya, ya seperti ini. Kemudian panjang tandan biasanya diambil 30 cm dari pangkal sisir paling atas, ya biasanya ini 30 cm untuk pegangan, ya ini. Kemudian cara panennya ini bisa digunakan pisau yang tajam dan bersih waktu untuk memotong tandan. Kemudian tandan pisang disimpan dalam posisi terbalik, ya seperti ini supaya apa? Supaya getah dari bekas potongan menetes ke bawah tanpa mengotori buah. Ya ini posisi terbalik. Ya, kalau ini memang sudah habis dipanen, sudah lama, sudah tidak keluar getah dan ini, ya. Yang paling bagus setelah panen ini posisinya terbalik seperti ini. Ini salah satu pisang-pisang yang menggunakan teknologi NASA, yang menggunakan Green Star sama Power aja, kemudian ada menggunakan Power, kemudian juga ada ini setelah itu batang pisang dipotong hingga ubi batangnya dihilangkan sama sekali. Nah, kemudian pada perkebunan pisang ya yang cukup luas, ini panen dapat dilakukan ya 3 sampai 10 hari sekali. Tergantung dari pengaturan jumlah tanaman yang produktif. Ini kalau untuk perkebunan pisang yang sangat luas, ini bisa menyesuaikan ya. Dan untuk petani-petani pisang yang hanya beberapa pohon ya, ini panen ya bisa dilakukan seperti biasanya dengan mengacu prinsip-prinsip ini. Seperti panjang tandan diambil 30 cm dari pangkal sisir paling atas. Kemudian yang penting ini gunakan pisau yang paling tajam. Ya, ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ada yang kurang jelas kita bisa sharing, bisa kita tanyakan di Facebook atau bisa kontak langsung dengan kami ya. Salah satu konsultan teknis PT Natural Nusantara ya. Bisa dikonsultasi. Kemudian nanti bisa ketemu lagi di pertemuan pertemuan selanjutnya. Untuk budidaya apa silahkan nanti bisa hubungi kami di Facebook ini pertanian organik NASA. Ingin teknis budidaya apa nanti kita bisa sharingkan kembali. Demikian mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di luar di Jawa, di luar Jawa, di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kita bersama. Semoga Anda tetap sehat, sukses untuk Anda semuanya. Sekali lagi, mohon maaf tidak ada kesalahan pada pertemuan pagi hari ini. Yang kurang jelas nanti bisa dikonsultasikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Wah, Mas Eri kayak teko. Eri Santoso kayak tangi.